Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistiawati, kelas 1D Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam memenuhi tugas UAS Dasar-Dasar Ekonomi Islam, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, jenis-jenis perbedaan pemahaman ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Menurut Umar Kapra, ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar yang berdasar dari Al-Quran dan Hadis. Umar Kapra 2000. Kedua, yaitu jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Ekonomi mikro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari unit-unit ekonomi secara individu, seperti perilaku konsumen, produsen, pasar, penerimaan biaya, dan keuntungan perusahaan. Ruang lingkup yang pertama, perilaku konsumen seperti teori perilaku konsumen, permintaan seorang konsumen. Yang kedua, perilaku produsen seperti teori perilaku produsen, penawaran seorang produsen, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, laba, dan permintaan akan diinput produsen. Yang ketiga, perilaku perdagangan seperti teori perilaku perdagangan, mekanisme harga sebuah barang atau jasa, teori distribusi barang dan jasa. Permasalahan ekonomi mikro. Yang pertama, meningkatkan biaya beras yang disebabkan turunnya perencanaan beras akibat gagal panen, sedangkan permintaan beras terus meningkat. Yang kedua, adanya praktik monopoli oleh suatu perusahaan yang merugikan konsumen dan masyarakat. Ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian. Secara keseluruhan, aspek-aspek yang
dalam ekonomi mikro, yaitu pendapatan total, produksi total, kebijakan fiskal, dan moneter. Perdagangan luar negeri, inflasi, pertumbuhan, serta pembangunan ekonomi. Ruang lingkup. Yang pertama, perhitungan pendapatan nasional dan tingkat keseimbangan. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan sistem perpajakan. Yang keempat, uang, bank, dan penciptaan uang. Yang kelima, kebijakan moneter dan uang yang beredar. Yang keenam, pasar uang dan pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, teori inflasi. Yang kedelapan, perdagangan luar negeri. 9, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Contoh yang pertama, tingginya angka kemiskinan. Yang kedua, tingginya angka pengangguran. Yang ketiga, defisitnya APBN. Yang keempat, tingkat utang luar negeri. Dan yang kelima, tingkat inflasi yang masih tinggi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu permintaan dan penawaran dalam Islam. Pengertian permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam, yaitu antara lain, yang pertama, pendapatan konsumen. Menurut ekonomi Islam, naiknya pendapatan tidak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros, sehingga meningkatkan pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebih-lebihan atau israf. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Terdapat 2 jenis barang yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya menggantikan. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang keempat, ekspektasi harapan. Jika konsumen memperkirakan harga barang atau jasa akan naik karena faktor penyebab apapun, konsumen akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang. 6. Maslahat. Maslahat merupakan
tujuan utama dalam mengonsumsi barang. Karena maksimisasi maslahat merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat, atau yang disebut dengan falah. Adapun hukum permintaan. Jika harga barang naik, permintaan turun, dan jika harga turun, permintaan naik. Bentuk kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, sesuai dengan hukum permintaan. Bentuk kurva permintaan melereng dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa semakin rendah harga, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen ke berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya penawaran dalam Islam yaitu meliputi yang pertama, harga input. Harga input merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Dengan teknologi ini, maka efisiensi dan optimalitas akan tercipta. Sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Yang ketiga, ekspektasi atau harapan. Jumlah output yang diproduksi perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan. Yang keempat, jumlah penjualan atau produsen. Pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual. Semakin banyak jumlah penjual, maka penawaran terhadap barang akan bertambah. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah penjual, maka penawaran terhadap barang akan berkurang. Yang kelima, maslahat. Seperti halnya permintaan, pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Hukum penawaran. Jika harga barang naik, penawaran naik, dan jika harga turun, penawaran turun. Bentuk kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah lebih banyak. Fungsi penawaran. QS sama dengan AP min B. Materi yang terakhir atau yang keempat yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal ini sering dikaitkan dengan upaya mengendalikan perekonomian melalui pengelolaan keuangan negara seperti
kebijakan pajak, dan subsidi. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Faridi tahun 1983 memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama, mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya ekonomi. Yang keempat, memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. A. Zakat mal. Fungsi utama zakat adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar atau jaringan pengaman sosial atau social safety nets. Maka kaum fakir dan miskin dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi setara dengan masyarakat yang mampu. B. Penerimaan pajak. Kebutuhan negara dalam hal ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau untuk memperlancar perdagangan seperti pajak perdagangan atau pajak impor. C. Pemasukan pemerintah lainnya. Contoh, pemasukan perintah lainnya seperti penghasilan dari aset negara atau faid dan ghanimah, sumbangan masyarakat, nawaib, harta yang tidak ada pewarisnya, dan denda atau kafarat. Yang D. Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa sedekah, infak, wakaf. Yang E. Kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta. Pemerintah dapat bekerja sama, saling menguntungkan dengan swasta dalam menyelenggarakan peran negara, melalui dengan menerbitkan sukuk atau obligasi syariah oleh negara. Instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam di Indonesia. Giro wajib minimum atau GWM. GWM bisa dinamakan juga Statutory Reserve Requirement, adalah simpanan minimum bank-bank komersial dalam membentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan presentasi tertentu dan dana pihak ketiga. B. Sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA. Instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah dalam melakukan transaksi antar bank untuk mengelola likuiditas mereka. Yang C. Sertifikat Indonesia Syariah atau SBIS dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Yang D. Surat berharga syariah negara atau sukuk negara atau SBSN merupakan obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.